Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami akan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus melembutkan hati kami, urapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan, penghiburan, dan pendidikan. Bahkan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ayat 13. Saya bagi dua bagian, ayat pertama sampai 6, besok ayat 7 sampai ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dan Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mengusihkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang oragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usaha. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang dapat kita petik. Dikatakan berkat yang kita dapat hari ini, kita perhatikan ayat yang ketiga saja ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Firman Tuhan kata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Banyak kali orang menderita oleh karena dosa. Banyak kali orang menderita oleh karena perbuatan dosa, oleh karena apa yang dia tabur. Dia menikmati tuaian. Semari Galatia pasal 6 ayat 7. Allah tidak sesat, apa yang kau tabur engkau akan tuai. Banyak penderitaan dialami oleh orang, tapi karena dosa. Kita mengenal seorang yang tidak asing lagi, Simpson. Dia menderita, matanya buta karena dosa. Karena dosa yang dikerjakan oleh Simpson. Dan kita lihat nanti banyak contoh-contoh di Alkitab menderita karena dosa. Dan kita banyak melihat contoh-contohnya dalam dunia ini. Banyak orang menderita oleh karena dosa. Tapi Alkitab hari ini berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Tapi Alkitab menulis menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Jadi menderita sebagai prajurit. Apa prajurit? Dia rela berkorban. Dia rela mati demi untuk bangsanya atau negaranya. Dia tidak memusingkan di hidupnya. Dia tidak memusingkan hidupnya. Yang penting dia harus menang dalam peperangan. Dia harus sukses dalam peperangan. Demikian juga kita. Kita siap menderita. Melawan apa? Melawan keinginan dosa. Melawan keinginan dosa kepada daging menuju pada kebinasan, roh tapi hidupnya kekal. Hari lepas hari kita bisa menyalibkan daging, hati kita memikul salib dan menyangkal Dia. Memikul salib dan menyangkal Dia sebagaimana Matius pasal 16 ayat 24. Hati salib
Ada kesempatan tapi tidak bermain-main dosa. Ada waktu tidak bermain-main dosa. Ada keinginan tapi tidak bermain dosa. Karena kita siap menyalibkan daging. Karena kita sebagai prajurit, kita menang, bisa menyenangkan komandan kita di tengah Kristus. Amin. Pagi hari juga saudara berjuang untuk melawan. Ada doa pagi atau tidak? Doa pagi atau tidak ya tergantung saudara menentukan. Kalau saudara berani bayar harga sebagai prajurit yang setia, oke, saya akan doa pagi. Kita belajar menyalibkan daging baru kita bekerja. Jadi sebagai prajurit yang dengar pada komandan dari Yesus Kristus, kita harus menjadi prajurit yang siap mendekat akan komandan kita, itu suara Roh. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Bukan kami menderita karena kebodohan kami, bukan kami menderita karena bermain dosa, tapi menderita untuk menyalibkan daging kami. Kami hari menyalibkan daging kami untuk mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan semoga kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang selamat. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para ram, para Polri. Berikan mereka semua takut kepada Tuhan dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.